Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanya kepada saya, "Ustadz, saya pengen meruqyah, pengen belajar ruqyah, tapi saya bingung harus memulai dari mana." Ada beberapa tips dari saya untuk Anda yang baru memulai belajar tentang ruqyah syariah. Yang pertama, Anda harus pelajari dulu ruqyah itu apa. Ya, bahwa ruqyah itu adalah doa. Ruqyah itu pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ruqyah itu diamalkan oleh para sahabat, para ulama, dan orang-orang soleh terdahulu. Ruqyah itu merupakan terapi Al-Quran untuk segala macam penyakit. Antum pelajarinya di mana? Bisa dengan buku. Bisa baca bukunya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ya, bisa juga baca bukunya Syekh Sa'ad Sa'id ya dari Mesir. Kemudian bisa juga belajar dari Syekh Abu Barok dari Yordania, atau antum juga bisa belajar dari YouTube. Ya, banyak sekali ulama-ulama, praktisi-praktisi ruqyah syariah di Indonesia yang mengajarkan tutorial-tutorial bagaimana cara meruqyah secara singkat, secara mudah di YouTube. Misalkan seperti yang ada di YouTube-nya Ustadz Muhammad Faizal, kemudian ada Dr. Indra ya yang dari Makassar, kemudian ada juga Ustadz Ali di Aceh, ada Ustadz Nuruddin Al-Indonesia, ada Ustadz Perdana Ahmad, ada Ustadz Muhammad Zunaidi. Ya, antum bisa belajar dari YouTube mereka apa itu ruqyah. Bisa juga belajar dari senior-senior ruqyah Indonesia seperti Muhammad Zunaidi LC, kemudian Ustadz Fadlan Abu Yasir LC. Kita bisa belajar dengan mereka melalui YouTube kalau kita tidak bisa belajar secara live, secara langsung, secara offline. Kalau kita bisa belajar offline, maka saya sangat sarankan untuk belajar secara offline. Ya, bisa ikuti kelas saya, ya, training ruqyah syariah misalkan selama 1 hari, 2 hari, untuk kita memahami dasar-dasar ruqyah syariah. Ya, sehingga kemudian kalau kita belajar dari ustadz langsung, maka kita akan punya keyakinan yang lebih kuat. Kenapa? Karena ketika kita belajar nanti di sana juga akan dipraktekkan bagaimana caranya. Kemudian kita juga diruqyah dan kita juga meruqyah orang lain, sehingga kita bisa tahu bagaimana cara menghadapi ketika terjadi kerasukan. Ya, seperti itu. Jadi belajar sendiri bisa, tidak harus ikut dalam kelas. Tapi kalau misalkan kita bisa mengikuti training-training yang ada di kelas secara offline, maka alangkah lebih baiknya. Kemudian berikutnya yang kedua yang harus dimiliki oleh peruqyah adalah mental, keyakinan, keberanian. Jangan ada rasa takut. Awal-awal itu wajar kita takut. Kenapa? Karena ini dunia baru. Sebagaimana saya dulu ketika awal-awal meruqyah juga ada rasa takut. Tapi ini adalah wajar karena kita manusia biasa. Kita berhadapan dengan jin, makhluk gaib yang tidak nampak, yang tidak terlihat. Ya, jadi awal-awal kita rasa takut itu wajar. Tapi kalau kita senantiasa praktek, maka insya Allah ke depannya kita akan memiliki keberanian yang lebih, sehingga kita lebih ahli dalam melakukan ruqyah. Ruqyah ini kan seperti kebiasaan atau seperti seni. Semakin antum melakukannya, maka akan semakin faham. Jadi harus praktis, tidak bisa hanya keilmuan. Jadi ada orang yang hanya punya keilmuan saja tapi tidak bisa praktek sama saja. Ya, lebih baik antum praktek ilmunya sedikit sambil nanti di tengah jalan dipelajari pelan-pelan. Kemudian sebagai praktisi ruqyah syariah, kita harus belajar bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Jangan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kadang-kadang ada peruqyah yang nyaman dia, ya, dengan bacaannya yang masih salah panjang pendeknya, tajwidnya masih salah, makharijal hurufnya juga masih amburadul, tapi dengan PD-nya, apalagi sampai disiarkan di YouTube, ini akan menjatuhkan marwah kita. Oh, peruqyah ini kita akan dicap bahwa kita tahsinnya jelek, tahsinnya masih amburadul. Maka secara branding nanti brandingnya tidak baik, ya, seperti itu. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya belajar. Antum belajar tahsin, ya, belajar bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang benar, ya, seperti itu. Sehingga kemudian nanti celah-celah ini bisa tertutupin.
Apakah orang yang belum bisa membaca Al-Quran dengan benar tidak boleh meruqyah? Tidak juga. Antum teruskan saja jalan ruqyah. Tapi di tengah jalan harus belajar. Apa itu tahsin? Bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar? Panjang pendeknya, makharijil hurufnya, tahsinnya. Apalagi kita bisa belajar dengan qori, ya, dengan ahli-ahli baca Al-Quran. Sehingga bacaan kita semakin bagus, semakin bisa menyerap, sehingga jin pun semakin akan berpengaruh terhadap bacaan-bacaan yang kita bacakan. Ya, seperti itu. Maka kemudian ada satu tuntutan ketika kita terjun dalam dunia ruqyah untuk terus belajar. Jangan pernah berhenti. Kita harus tahu sihir itu apa, jenis-jenisnya apa, bagaimana cara pengobatannya. Kemudian kita harus tahu penyakit ain itu apa, kemudian apa ciri-cirinya, bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya. Kemudian kita harus tahu juga bagaimana teknik dasar ruqyah syariah agar kita lebih mudah. Bahwa kalau kita dapat pasien, apa yang harus kita lakukan? Ya, ketika pasien datang, ya. Kemudian setelah kita ruqyah, kemudian pulang, apa yang harus kita bekal, apa yang harus kita berikan kepada pasien kita. Tentu ini kita pelajari ilmunya satu demi satu. Nah, kalau kita sudah mulai percaya diri, sudah tahu caranya, nah silahkan praktek. Ya, cari pasien, jangan menunggu pasien, tapi cari pasien untuk kemudian kita kaji, kita pelajari, kita dalami lagi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi antum yang mulai tertarik dengan dakwah ruqyah syariah. Ya, sekali lagi saya sampaikan, jangan berhenti dalam praktisi ruqyah. Hanya meruqyah, tapi antum harus naik level menjadi dai ruqyah syariah yang menyiarkan ruqyah syariah kepada masyarakat. Ya, di masjid-masjid, di dewan-dewan, di kampung-kampung, di perkotaan-perkotaan, siarkan pengobatan ruqyah syariah. Ya, mudah-mudahan tips ini bermanfaat bagi antum yang mau memulai dunia ruqyah syariah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.